kegiatan di kantornya, kegiatan di perusahaannya, apalagi banyak pelanggan-pelanggan yang harus menghitung kebutuhan-kebutuhan. Banyak pelanggan yang kebutuhannya karena adanya hari libur, adanya hari cuti, itu juga menyesuaikan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan ini dari jauh-jauh hari juga sudah menghitung, memprediksi, memforecast apa yang akan dilakukan dengan memanage dan mengkoordinir yang baik. Ini yang harus dilakukan oleh semuanya. Dan tentunya cara-cara ini dapat melihat apa yang menjadi perkembangan trennya di dunia usaha, di perusahaan, di pemerintahan, dan perkembangan-perkembangan lainnya. Ini melihat perkembangan-perkembangan tersebut, tentunya adik-adik sebagai mahasiswa di ITTS yang tentunya dengan kemampuan teknologinya untuk bisa mengatur, untuk bisa menyesuaikan apa yang menjadi harapan dari pribadi, inovasi, keinginan, kreativitas dari perusahaan yang ditopang dengan sumber daya manusia dan sumber daya dari alam atau sekitarnya yang menunjang kepada kegiatan tersebut. Mengarah kepada itu, bagaimana pembuatan keputusan ini, adik-adik ya. Jadi keputusan itu seyogianya juga di-manage dengan baik dan diatur, dikelola dengan mempersiapkan keputusan bahwa pembuatan keputusan ini bagian dari kunci. Pembuatan keputusan itu atau menentukan keputusan itu kunci kegiatan seorang manajer, apa yang menjadi gambarannya dalam kegiatan manajer, prosesnya apa yang dipilih, prosesnya apa yang akan dilakukan, prosesnya apa yang menjadi endingnya. Ini sebagai penyelesaian dalam suatu masalah tertentu. Dan kegiatan dalam menyelesaikan ini tentunya peranan manajer ini sangat penting. Manajer ini mengatur dari segala kebijakan-kebijakan, karena kan sudah disebutkan bahwa manajer itu lebih kepada fungsinya, bukan kepada teknik. Justru teknik di sini seorang manajer bagaimana bisa menempatkan, bisa mengarahkan, bisa membagi tugas, bisa memprediksi apa yang akan menjadi kegiatan ke depannya. Tentunya ini perencanaan. Nah, jadi perencanaan ini bukan sesuatu hal yang baru akan mulai, tetapi perencanaan yang di sini juga termasuk mungkin menggeser, mungkin merubah, mungkin untuk memperjelas apa yang kaitannya dengan ke depan. Bahkan
lebih populernya untuk jangka panjang, ini manajer. Dan Bapak berharap atau juga meminta kepada adik-adik semua, karena dengan jangka panjangnya tadi, tentunya kegiatan apapun, kehidupan apapun, dan juga sepahit atau negatif apapun itu tentunya memanage dan mengorganisasi itu harus dilakukan. Karena bukan hanya perusahaan besar, bukan hanya tingkat pemerintahan, memanage hal yang kecil di lingkungan adik-adik semua juga perlu dilakukan. Karena dari yang hal kecil, dari pribadi atau keluarga atau lingkungan yang kecil, tentunya ini akan berdampak positif apabila dilakukan secara intens, secara baik. Nah, dengan keputusan memanage secara baik ini akan jadi pengaruhnya sangat banyak. Mungkin juga ada sebagai wirausaha, sebagai entrepreneur lah katakanlah. Dari jauh-jauh hari udah tahu kapan hari haknya puasa, kapan hari haknya lebaran. Kalau sebagai entrepreneur, apalagi yang bisa melihat peluang, bisa melihat hal yang akan menguntungkan, ini sudah dikonsep-konsep, sudah direncanakan, bahkan sudah diputuskan dengan konsepnya tadi untuk menetapkan. Misalnya pengambilan keputusan ini atau pembuatan keputusan ini, misalnya ada salah satu contoh lah, seorang entrepreneur yang bergerak dalam produk makanan misalnya. Makanannya sudah jelas lah, mungkin makanan yang sifatnya tahan lama atau kering. Baik itu mungkin yang diolah oleh industri rumah tangga atau industri rumahan, atau juga industri yang sifatnya dengan kolaborasi dengan gitu ya. Nah, dari contoh ini tentunya kapan sih puasa itu, kapan sih lebaran itu, kalau melihat evaluasi yang sebelumnya, katakanlah sebelum puasa, bahkan mungkin udah menjelang puasa atau di minggu pertama puasa atau minggu kedua puasa, sudah banyak pesanan nih. Nah, kalau ada hal yang itu, apalagi berdasarkan evaluasi momen-momen tahun-tahun sebelumnya, sediakan apa yang menjadi kebutuhan. Misalnya tadi yang Bapak contohkan mengenai makan, yang sifatnya perlu tempat, apakah itu plastik, apakah itu toples, apakah itu mungkin dari kertas atau packaging yang lainnya lah gitu, yang mudah menjadikan bahan bahan yang nanti bisa dibawa oleh para pelanggan, oleh para konsumen. Nah, contoh-contoh tadi dalam pembuatan keputusan ini jangan mendadak, harus dipersiapkan. Jadi kalau dipersiapkan tentunya konsep-konsep semuanya apapun yang tadi tulis. Jangan selalu dengan di luar kepala gitu ya, tanpa catatan. Ini yang kebanyakan
para entrepreneur wirausaha muda ini udahlah gampang lah, nanti aja udah mendekati hari hanya udah nanti nggak usah dicatat. Ternyata kalau tidak dicatat, ya namanya manusia, jangankan berhari-hari, berbulan-bulan, dalam satu hari pagi sampai sore atau sampai siang aja, kadang ada lupanya. Nah, untuk itu Bapak sering menyarankan apapun yang dilakukan untuk pengambilan keputusan itu catat sebelumnya. Tulis. Tulis itu kan bukan berarti harus menyediakan buku note atau juga buku tulis yang siap di meja. Sekarang itu udah zaman teknologi. Sekarang itu sudah zaman digital. Semuanya gampang, mudah. Apalagi ada semua sebagai mahasiswa yang menggeluti di teknologi informasi, teknologi lainnya itu yang dapat menjadikan peranan dan justru itu yang harus menjadi inovasi. Nah, kembali kepada contoh-contoh ini, banyak contoh yang terkait dengan bagaimana manajemen dan organisasi ini sejalan. Jadi bukan yang dimaksud secara formal gitu ya, bahwa memanage itu ada tempatnya di kantor, mengorganisasi di kantor, bukan. Sekarang ini harus semua bisa, bahkan dengan bekerja ini sekarang bukan hanya di tempat lo kantor. Dengan dicontohkannya kemarin di masa pandemi banyak WFH ya, bekerja di rumah, bekerja di luar kantor. Ini yang sekarang perkembangan dunia udah mengarah ke sana. Karena kalau dikaitkan dengan perekonomian, kalau tidak mengikuti dengan teknologi, keputusan ini akan terlambat. Pagi-pagi orang sudah berlari, sudah menyelesaikan kegiatan, ini baru siap-siap, yaitu pasti akan terlambat. Sehingga pembuatan keputusan ini seorang manajer harus betul-betul memahami situasi, kondisi, dan juga apa yang menjadi perkembangan sekitarnya. Jadi pembuatan keputusan ini tadi yang banyak Bapak contohkan ya, merupakan kunci dari seorang manajer. Jangan terlambat memutuskan. Berpikir putar-putar, koordinasi sana-sini, nanya sana-sini. Orang lain sudah berlari, udah jauh. Nah itu yang menjadikan pengalaman bahwa seorang manajer itu mengevaluasi yang beberapa contohkan tadi dari berbagai perkembangan yang tadi Bapak sebutkan, baik transportasi, mudik, baliknya, jadi perkembangan lain-lainnya. Ini yang harus, kalau dari bahasa yang sekarang ini, seorang manajer harus gercep gitu ya. Bahasa sekarang kan itu, jadi seorang manajer atau mungkin juga seorang pegawai harus gercep, harus mampu mengadaptasi, menyesuaikan dengan rangkaian kegiatan-kegiatan. Kalau itu selalu mengikuti apa yang menjadi evaluasinya, ini akan tambah sukses lagi. Dan itu nanti ke depannya adik-adik. Kalau adik-adik ke depan menjadi seorang manajer, jangan malu, jangan gengsi, nanya kepada bawahan.
nanya kepada yang di bawah dari adik-adik tadi atau staf-staf tadi. Itu jangan gengsi, jangan malu. Karena bisa jadi seorang manajer belum mempunyai info, belum pernah mungkin melihat, belum pernah melaksanakan, ya dari bawah tadi, masukannya, informasinya yang menjadi pembuatan keputusan tadi ya. Itu yang menjadikan ego seorang manajer itu harus bisa menyesuaikan. Artinya jangan, wah kan saya seorang manajer. Masa sih hal nanya jalan itu aja atau hal yang kecil aja harus nanya ke staf? Padahal perkembangan di yang lainnya tidak hafal dan tidak mengikuti juga gitu ya. Ini yang harus dilakukan. Egonya harus dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian. Oke. Dari beberapa contoh uraian tadi, tipe-tipe keputusan pembuatan keputusan ini dapat diartikan sebagai penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan gitu. Karena dari prinsip manajemen sendiri kan, apa yang diharapkan, diinginkan, tujuan ke depan itu, bagaimana mempengaruhi orang lain, baik 2 orang atau lebih, dengan sarana yang ada, dengan dengan sumber daya yang ada, akhirnya bisa tercapai. Ini tipe-tipe ini, bagaimana pembuatan keputusan ini tidak hanya dilakukan oleh manajer puncak, tetapi juga manajer menengah dan bahkan lini pertama. Tadi yang Bapak sampaikan. Jadi jangan gengsi, jangan ego, jangan malu ya, nanya ke bawah gitu ya. Dan bahkan harus bisa. Seorang manajer itu dalam hal posisi di kantor, di perusahaan, itu harus memperlihatkan, mencontohkan bahwa seorang pemimpin yang menjadi teladan, seorang pemimpin yang patut dicontoh, tetapi juga dengan dasar-dasar patut dicontoh tadi, teladan tadi, bukan selalu tangan itu selalu di pinggang, telunjuk itu selalu memperlihatkan kesombongannya, bukan hal tadi. Itu walaupun ada dalam titik puncak atau manajer puncak atau top manajer, tetapi bukan hal tipe-tipe hal tadi yang perlu dilakukan, tetapi harus bagaimana kebersamaan tadi menjadikan lini atau manajer tengah atau sampai lowernya itu harus bisa disatukan oleh manajer tadi supaya keinginan, harapan, tujuan tadi mempengaruhi orang lainnya itu bisa mencapai. Manajer itu akan membuat tipe-tipe keputusan yang berbeda. Melihat tadi yang Bapak sampaikan, karena ada kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda, mungkin juga kebijakan turunannya, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bahkan mungkin keadaan dunia yang harus menyesuaikan dengan sikon tadi, sehingga keputusannya ini dapat dikatakan ada yang diprogramkan, ada yang tidak diprogramkan,
dan juga keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, kondisi risiko, dan kondisi ketidakpastian. Nah, kita nanti dibahas di bawah ya beberapa kondisi-kondisi ini. Tapi sebelumnya perlu Bapak sampaikan bahwa ini pertemuan yang ke-7 ya. Kita minggu depan mau UTS. Minggu depan mau UTS dan Bapak menyampaikan bahwa pernah memberikan tugas ya. Nah, kalau nanti adik-adik untuk penilaiannya tugas ini karena cukup tinggi 30%, tolong dikirimkan ya. Dikirimkan karena ini kita masih pertemuannya daring ya. Kita perlu juga menyesuaikan. Nanti bisa disampaikan aja. Silahkan dikirim via WA aja ya, nggak apa-apa. Di PDF-kan via WA, dikirim ke Bapak, nanti Bapak cetak untuk sebagai bahan penilaian-penilaian. Dan mungkin bagi adik-adik yang tidak mengikuti dari awal, Bapak sampaikan kembali bahwa tugas ini sangat penting. Buatkan makalahnya. Coba nanti Bapak lihat dulu di sebentar dicari tugas yang kemarinnya. Jadi nanti tugasnya itu tugas perorangan ya, yang ini Bapak cari lagi. Jadi tugasnya nanti perorangan, karena ini nilainya tugas itu 30%, selain kehadiran 15% dan UTS itu 25%. Jadi tugas itu lebih tinggi daripada UTS ya. Minimal ya 10 halaman lah ditulis tangan ya. Silahkan dari penelitian atau dari survei, dari awal dimulai dengan pendahuluannya, permasalahannya, dan juga apa yang dikaitkan dengan permasalahan, bagaimana pembahasan dan kesimpulan serta saran. Nah itu, jadi adik-adik semua, nanti silahkan supaya nilainya sesuai dengan yang dilakukan oleh adik-adik terkait dengan tugas, UTS, UAS, dan kehadiran.
Lanjut ya, terkait dengan apa yang menjadi program yang dilakukan baik itu dalam kondisi kepastian, kondisi risiko, dan kondisi ketidakpastian tadi. Pertama, keputusan dalam program atau keputusan yang diprogram ini merupakan keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Jenis keputusan ini rutin dan berulang-ulang. Setiap organisasi mempunyai kebijaksanaan tertulis atau tidak tertulis yang memudahkan pembuatan keputusan dalam situasi yang berulang dengan membatasi dan menghilangkan alternatif-alternatif. Jadi tadi sudah disinggung oleh Bapak, semuanya apa yang menjadi keputusan ditulis karena manusia mempunyai sifat yang lupa, sifat yang pemikiran yang berbeda, sehingga apapun terkait dengan rencana program ini lakukan, ditulis, apalagi kebutuhan-kebutuhan ini dalam produksi. Produksi ini ada yang sifatnya barang, produksi ini juga ada yang sifatnya jasa. Lakukan harus terkait dengan program kegiatan. Keputusan yang diprogram menyesuaikan dengan manajemen dan organisasi, banyak hal yang perlu disesuaikan dengan kebiasaan kita. Misalnya Ikrom gitu ya. Ikrom selain sebagai mahasiswa juga sebagai entrepreneur dari katakanlah mempunyai wirausaha di bidang jasa misalnya. Ini salah satu contoh Ikrom misalnya. Nah, mempunyai kegiatan wirausaha di bidang jasa lebih mengarah lagi bahwa bidang jasanya terkait dengan kata-kata mempunyai perusahaan laundry misalnya, laundry. Nah, tentunya apa yang dicontohkan tadi manajemen dan organisasi ini memutuskan apa yang menjadi kebiasaan dalam program. Tentunya Ikrom tidak hanya menjadikan wirausaha itu aja, atau menjadikan usaha udahlah yang penting ada kegiatan dan merasa nyaman. Tidak ada dalam benaknya pemikirannya untuk meningkatkan perekonomian itu dengan menambahkan cabang-cabang atau unit-unit dari perusahaan laundry dalam bidang jasa tadi. Ini contoh aja. Ternyata dari keputusan tadi, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat terkait dengan wirausaha laundry tadi. Misalnya laundry Ikrom ini berada di tempat strategis yang dekat kepada lingkungan perumahan yang cukup ramai dan juga sedikit sekali pesaingnya, sedikit sekali yang melakukan wirausaha yang sama katakan.
Nah, Ikrom kan tentunya harus berpikir bagaimana perusahaan jasa laundry ini dapat berkembang. Karena berkembangnya tadi banyak nilai yang positif. Pertama tentunya selain meningkatkan permodalan, meningkatkan usaha, dengan berkembangnya tadi ini ada nilai positif bahkan nilai sosialnya, mungkin nilai ibadahnya. Kenapa nilai-nilai ini disebutkan? Karena bisa membantu mungkin tetangganya yang nganggur, mungkin temannya yang perlu bekerja, apalagi orang lain. Walaupun dengan ketat seleksi menjadi pegawainya itu harus menyesuaikan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh perusahaan laundrynya Ikrom katanya tadi. Nah, dari keputusan yang diprogram ini, yang pasti katakanlah satu tempat tadi, berapa sih mesin yang ada di sana yang cukup untuk melayani masyarakat sekitarnya. Oh, ternyata ada 10 mesin misalnya dengan ruangannya yang luas. Ruangannya di situ ada katakanlah 300 meter persegi dalam ruangan yang cukup misalnya. Di sana cukup tempat untuk mencuci oleh mesinnya, cukup mengolah dengan jemurannya, cukup dengan untuk setrikanya, karena sekarang dengan berbagai macam cara kan banyak kemudahan-kemudahan. Nah, dengan hal tadi tentunya masyarakat lebih-lebih pelanggan ini harus dibuatkan apa yang menjadi program yang sifatnya pasti, sifatnya rutin. Lakukan pendekatan kepada konsumen, pada pelanggan itu oleh duduk yang paling depan, oleh yang melayani. Karena di situ sebagai ujung tombaknya pelayanan penerimaan kepada pelanggan atau masyarakat tadi. Artinya dengan humanisnya, tidak judes, jelas omongannya, jelas janjinya, jelas juga informasi yang lainnya itu di situ. Nah, dengan program yang dilakukan, oh ya ternyata di wilayah ini yang banyak menyampaikan untuk cucian, katakan untuk laundry ini setiap hari Kamis atau Jumat, karena ternyata banyak masyarakat sekitarnya yang bekerja sehingga pagi berangkat, pulang sore atau mungkin malam, sehingga banyak yang datang sekitar Kamis atau Jumat. Tetapi pelayanan di sini harus mempunyai alternatif, batasi, karena masyarakatnya setelah dievaluasi cukup mungkin hampir mayoritas kelas menengah, katakanlah begitu, berarti ini harus jangan lama-lama. Kamis disampaikan, Sabtu atau mungkin bahkan Jumat harus sudah selesai. Bagaimana prosesnya? Jangan selesainya baru minggu depan. Selesainya lama sekali. Ya kalau itu ya pelanggan, konsumen keburu kabur ke tempat yang lain karena sangat dibutuhkan. Kalau Kamis datang ya minimal Jumat sudah diambil, paling lambat Sabtu kan katakanlah gitu. Sehingga mobilitas yang sifatnya rutin ke perusahaan tadi di-manage dengan baik organisasi, walaupun mungkin perusahaannya kecil, hanya semacam perusahaan jasa laundry. Lebih-lebih kalau perusahaan yang besar. Perusahaan yang besar misalnya perusahaan di bidang makanan lah. Makanan yang banyak diminati oleh masyarakat karena promosinya, iklannya juga besar-besaran, bahkan mungkin
udah sifatnya perusahaan daerah, bahkan mungkin perusahaan semi nasional, ya. Ini yang harus dilakukan. Karena dengan yang sifatnya terprogram secara rutin, ini harus manajer yang banyak membuka diri bagaimana masukan-masukannya supaya mempunyai keputusan yang harus kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen itu harus tetap terjaga. Nah, batasan-batasan tadi, insya Allah kalau ini dilakukan, ke depannya apapun menjadi kebijakan, apapun pendirian perusahaan yang sama di sekitar itu, tidak akan tergoyahkan karena konsumen atau pelanggan tadi ya merasa nyaman, merasa terbantu oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kita tadi. Jadi seorang manajer harus sampai ke sana. Itu keputusan yang sifatnya diprogram ya. Sekarang contoh yang kedua, keputusan yang tidak diprogram. Keputusan yang tidak diprogram ini yang berkenaan dengan masalah khusus atau masalah tidak biasa. Jika suatu masalah yang timbul tidak cukup dengan kebijaksanaan, akan tetapi perlu penanganan khusus yang harus disesuaikan dengan suatu keputusan yang tidak terprogram. Kembali kepada contoh tadi, misalnya tadi masih Ikrom terkait dengan mempunyai contoh perusahaan laundry, ada yang harus juga keputusan yang tidak terprogram. Misalnya tiba-tiba dari masyarakat mengirimkan pakaian atau mungkin bahan-bahan yang harus dicuci. Karena ini bukan pelanggan yang sifatnya rutin, tetapi yang menurut dari konsumen tadi atau dari masyarakat tadi, ternyata di perusahaan ini cukup bagus sehingga mungkin dari perkantoran, mungkin dari perusahaan atau mungkin yang sifatnya ada keperluan untuk laundry tadi, ini yang harus siap. Jadi jangan sampai, aduh mohon maaf Bapak, Ibu, Om, Mbak, misalnya. Ini karena banyak di sini tidak bisa dilakukan untuk pencucian. Silahkan ke tempat lain aja. Kalau cara gitu yang sifatnya tidak humanis atau mungkin tidak terprogram, itu akan kabur pelanggan itu. Karena dengan penolakan tadi berarti seorang pengusaha, misalnya Ikrom di sini, tidak bisa menyesuaikan dengan manajemen dan organisasinya. Nah, kalau Bapak yang model gini sarankan, Ikrom ini harus mampu bekerja sama. Harus bisa menangani kebijakan ini, apalagi yang sifatnya khusus. Misalnya rata-rata lah per hari yang datang untuk mencuci katakanlah 300 kilogram misalnya dari berbagai pelanggan, baik dari yang 5 kilo, 10 kilo, atau mungkin katakanlah 200 kilogram lah gitu ya, dalam hari yang sama. Tetapi tidak tiba-tiba datang yang tidak biasanya tidak program. Karena ada yang dibutuhkan banyak sekali. Mungkin sampai 200 kilogram lagi katakan datang.
Nah, karena tadi yang contohkan Bapak Ikrom tadi tidak terbiasa dalam memanage organisasi tadi, ini sehingga kewalahan. Aduh, bagaimana caranya? Aduh, bagaimana kelanjutannya? Aduh, bagaimana kalau tidak ini? Itu sebenarnya sesuatu hal yang mudah, sesuatu hal yang harus berinovasi, sesuatu hal yang harus mempunyai kreativitas. Nah, Ikrom jauh-jauh hari harus mempunyai pemikiran pandangan yang lebih luas. Misalnya, tentunya kan mempunyai kebersamaan atau juga kesamaan dalam usaha tadi, mempunyai grup lah katakanlah. Nah, kalau ada hal yang sifatnya tadi, oh ya udah terima. Mungkin kalaupun nanti ada hal yang perlu disampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, aturan memang di sini 2 hari. 2 hari selesai dapat diambil. Tetapi karena mungkin dari Bapak, dari Ibu, atau dari Om ini, dari Mbak ini karena banyak, mohon tempo ya menjadi 3 atau 4 hari ya. Nanti kalau udah selesai diinfokan atau dijapri atau apalah namanya. Itu kan teknis. Nah, dalam memanage tadi bisa koordinasi dengan perusahaan yang sejenis, lawan kita di yang lain. Mungkin ada yang nganggur, yang tidak banyak. Itulah teknik kerjasama dalam grup perusahaan yang sama supaya saling membantu, saling menguntungkan, sehingga teknis dalam hal memanage, mengorganisasi di sini bisa masuk. Itu yang tidak terprogram. Jadi contoh tadi dengan yang terprogram dengan yang tidak terprogram. Nah, tentunya beberapa contoh perusahaan juga yang tidak terprogram ini juga sumber daya organisasi. Tadi yang Bapak sampaikan cara hubungan masyarakat, mungkin juga jatuhnya nilai sebuah produk di pasaran. Tetap harus pelayanan diutamakan. Karena walaupun bagaimana yang contoh Ikrom tadi, jangan menjadikan kecewa pelanggan, kecewa masyarakat. Aduh mohon maaf tidak bisa, itu yang menjadikan pelanggan tadi dan mungkin calon pelanggan atau masyarakat akan kabur, akan pergi, susah untuk menjadikan menjadikan langganan dengan perusahaan kita. Ini contoh aja. Beberapa contoh yang lain juga sama. Misalnya menjadi desainer sekaligus menjahit di dalamnya dan juga punya butik atau juga tempat pemasarannya lah gitu ya. Itu juga sama. Karena passionnya berbeda-beda, ya masyarakat pasti akan melihat. Karena sekarang ini adik-adik, harga itu bisa menentukan. Banyak yang murah, banyak yang, tetapi kan kalau tidak menjadikan percaya dan tidak menjadikan barangnya akan awet, tidak menjadikan kepuasan dari pelanggan, konsumen, susah. Untuk itu keputusan yang sifatnya tidak terprogram itu juga harus bisa dan harus mampu. Kembali kepada yang terprogram dan tidak terprogram, lakukan juga tertulis. Karena ini sebagai bahan. Oh iya, ternyata ini tiba-tiba ada pelanggan yang butuh, sehingga untung mempunyai grup, mempunyai komunikasi dengan perusahaan lain, sehingga dapat melayani
masyarakat. Keuntungan itu bukan hanya Ikrom sebagai pengusaha laundry tadi, tetapi banyak hal tadi yang Bapak sampaikan. Selain Ikrom mendapatkan keuntungan, juga karyawan pasti mempunyai gaji pendapatan yang cukup, apalagi dengan banyaknya yang tidak terprogram, tentunya ini menjadikan insentif atau mungkin upah lembur atau mungkin jasa produksi yang lebih banyak lagi. Nah, ini keputusan-keputusan yang harus secara legowo, harus secara menyesuaikan bahwa semuanya keputusan-keputusan ini tetap yang terprogram dan juga bisa jadi tiba-tiba yang tidak terbiasa itu menjadi hadir. Harusnya bukan menjadi masalah atau bahkan bukan menjadi bencana. Harusnya bagaimana ini menjadi berkah, menjadi keuntungan. Semuanya itu diolah dalam organisasi yang baik, mengorganisir yang baik, dan tentunya di-manage juga dengan baik. Dan biasanya ini juga tidak sekonyong-konyong gitu ya, tetapi berdasarkan ada pengalaman, mungkin ada ilmu yang mungkin baca-baca, baik dari buku maupun dari YouTube atau dari mana aja lah informasi-informasi yang terkait dengan peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan di sini. Walaupun mungkin tidak sejenis, tidak serupa, tetapi hal yang sama dalam pelayanan masyarakat itu yang diolah oleh seorang manajer, oleh seorang pemilik usaha, dan tentunya mempengaruhi orang lain itu juga yang sangat penting. Sehingga sumber daya manusia SDM tadi bisa akan lancar dan didukung oleh sumber daya yang lainnya. Ya. Oke. Sebelum dilanjut mungkin ada yang perlu disampaikan, didiskusikan barangkali, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang ketiga, keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Para manajer ini membuat keputusan sekarang adalah bagian dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai di waktu yang akan datang. Kenapa selalu di waktu yang akan datang? Karena kalau melihat fungsi manajemen, prinsip manajemen, apalagi menurut Taylor ya, POAK-nya, planning, organizing, actuating, dan controlling di sini. Oke. Di sini 17 lah ya, masuk. Jadi keputusan dengan kepastian, resiko dan ketidakpastian di sini, para manajer membuat keputusan sekarang.
Ini merupakan bagian dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai waktu yang akan datang. Dikaitkan dengan FOAK tadi, planning, organizing, actuating, dan controlling, ini saling keterkaitan. Karena para manajer ini harus memahami apa yang menjadi kebijakan perencanaan, planning, tapi harus bagaimana tahu ke depannya akan menjadi apa. Ya, harus tahu ke depannya itu akan menjadi berbuat apa. Bukan hanya hasil yang didapat dalam bentuk atau jenis yang didapat, tetapi apakah ada nilai manfaat, apakah ada impact-nya, apakah ada benefit-nya. Ini yang harus dilakukan karena bukan hanya terwujud bentuk barangnya aja, tapi barang ini akan menjadi nilai uang apabila dapat dimanfaatkan, dipakai, sehingga menjadikan keuntungan. Misalnya, tadi yang Bapak sampaikan contoh yang kedua lah misalnya. Dalam sebuah perusahaan desainer konveksi lah gitu ya. Sebuah keputusan bahwa untuk menjadikan produknya itu banyak digandrungi, banyak dibeli, banyak dilakukan kebutuhan oleh masyarakat. Keputusan ini perencanaannya di awal, tetapi contohlah desainer, dari pewarnaannya, tren yang sekarang, dari bentuknya, coraknya sesuai dengan zaman sekarang, tipe TV yang sekarang, tetapi ternyata dibeli oleh masyarakat ini, masyarakat memakai tadi hasil desainernya, itu menghasilkan kembali karena ternyata ini cukup bagus, bisa menjadi model, bisa menjadi dijual kepada khalayak masyarakat, pokoknya menjadi tren yang lain. Nah, di situ bentuk hasilnya ada baju katakanlah dari hasil desain. Tapi baju itu ternyata yang memakainya cukup enak, baik merasakannya, apalagi dilihat dipandang oleh orang lain dan itu dapat menghasilkan. Sehingga banyak dari hasil-hasil tadi menjadi impact dan benefitnya. Apalagi kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dilakukan yang sifatnya kepastian, risiko, dan ketidakpastian tadi. Jadi situasi-situasi pembuatan keputusan ini menyangkut berbagai aspek yang tidak dapat diketahui dan juga mungkin sulit diperkirakan seperti reaksi pesaing tertentu atau mungkin juga tingkat inflasi karena fluktuasi keuangan, perekonomian juga disesuaikan dengan hasil dari kebijakan-kebijakan moneter yang ada di pemerintahan. Ketidakpastian dalam berbagai situasi ini akan juga berbeda-beda karena tadi yang seperti Bapak sampaikan,
Manajer ini akan menghadapi 3 macam. Situasi kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Nah, jadi dalam kondisi kepastian di sini, para manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena tersedia informasi yang akurat. Kan di sini yang ke depan itu mengetahui karena waktunya jelas yang akan datang itu apa. Dan informasi yang akurat di sini dapat diukur sebagai dasar keputusan untuk kondisi yang kepastian tadi. Dalam kondisi risiko, jadi manajer ini mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil, tetapi informasi tidak tersedia secara lengkap. Dalam kondisi ketidakpastian, manajer tidak mengetahui probabilitas atau mungkin bahkan tidak mengetahui dari kemungkinan hasilnya tadi. Nah, kondisi ketidakpastian di sini pada umumnya menyangkut keputusan kritis dan paling menarik. Sehingga dalam kondisi ketidakpastian, kondisi resiko, atau kondisi yang lainnya, seorang manajer ini harus sudah terbiasa. Nah, Bapak kan sering menyampaikan, dengan terus belajar, terus memahami, terus juga menyimpulkan, dan ini akan menjadi biasa karena terbiasa mengevaluasinya, mencatatnya, melaksanakannya, merencanakan actuatingnya juga, menggerakkannya. Ini yang karena terbiasa. Jadi kembali kepada hal yang disampaikan Bapak tadi, bahwa tidak tiba-tiba dalam mengorganisir, dalam memanage itu, seorang manajer ada di top puncak, ada di manajer topnya, manajer puncaknya. Tetapi semuanya harus dari bawah, bagaimana memahami apa yang menjadi planningnya, organizingnya, adaptingnya, dan controllingnya. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, sehingga banyak manajer-manajer ini menjadi manajer yang banyak dicari. Manajer miliarder lah, manajer yang banyak diperlukan. Sehingga seorang manajer dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, ini dapat dilakukan dengan harga yang tinggi. Karena kan akan menjadikan perusahaannya menjadikan tambah untung. Ini yang dicoba disampaikan kepada adik-adik semua, bahwa melakukan pekerjaan yang mungkin tidak terbiasa, tapi bagaimana supaya bisa. Kalau lama-lama bisa, kalau lama-lama terbiasa, ini akan bisa dalam situasi apapun yang tadi, dalam kondisi resiko, kondisi ketidakpastian, walaupun tidak setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun ada, tetapi kalau pernah mengalami ini yang dilakukan oleh
oleh siapapun organisasi mampu dan akan bisa. Kalau melihat ke belakang nih ada ya, pemerintah, khususnya pemerintah pusat, awal 2020 bagaimana terjadinya COVID. Mungkin kalau yang namanya musibah atau bencana mungkin pernah mengalami, tapi kalau COVID namanya bencana yang tidak dikira-kira. Ada satu masalah kesehatan yang sifatnya bentuknya tidak terlihat, tetapi dapat menular kepada siapapun tanpa pandang bulu. Nah, ini yang dikaitkan dengan proses manajemen organisasi hadir di sana. Jadi pemerintah pusat waktu 2020-an bahkan sampai dengan 2022 mengolah apa yang menjadi pendapatan negara, baik dari sifatnya pajak, retribusi, apapun namanya, kaitannya dengan pendapatannya, diutamakan untuk pelayanan kesehatan. Kan waktu itu ya, bahkan lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2020, lahirnya PP, lahirnya Permenkes, Permendagri, Permenq, banyak terkait dengan bagaimana memanage, mengorganisir yang sifatnya ketidakpastian waktu itu. Tetapi kan sekarang dengan pengalaman tadi jadi jelas bahwa seorang pimpinan, seorang pemimpin dalam suatu lembaga negara, suatu daerah memahami ternyata kalau terjadi masalah ini cara merencanakan, menyelesaikan pelaksanaannya, bagaimana mengkoordinasikannya, mengorganisirnya, dan juga mengendalikan secara keseluruhan dari pusat sampai daerah dan semua golongan masyarakat. Itu beberapa contoh. Atau juga yang sifatnya mungkin ekstrim. Misalnya kelangkaan BBM, atau kelangkaan pupuk, atau kelangkaan misalnya beras atau yang lainnya lah, seperti kemarin ada bawang, ada cabai, ada banyak. Nah, cara-cara memanage ini pemerintah pusat maupun daerah hampir sama dengan yang di perusahaan-perusahaan. Bagaimana meningkatkan koordinasi, melihat pengalaman yang lalu, dan tentunya dalam hal kondisi risiko, dalam hal kondisi ketidakpastian, seorang manajer harus mau, harus bisa, dan harus mampu. Jadi proses pembuatan keputusan ini banyak manajer yang harus membuat suatu keputusan dengan metode pembuatan keputusan yang informal, tetapi contoh-contoh ini yang dapat dilakukan oleh siapapun dan juga waktu kapanpun akan menjadikan ini catatan yang tadi yang Bapak sampaikan, jangan sampai hanya diingat di luar kepala, tetapi dicatat. Mungkin tidak dibuka, dibaca, dilihat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tapi suatu saat ini menjadi catatan. Karena yang namanya sejarah, yang catatan tadi sangat diperlukan oleh banyak orang. Banyak manajer, dan tentunya adik-adik akan menjadikan pengalaman yang lebih bagus. Itu aja pertemuan yang ke-7 ini. Bapak harapkan untuk tugas silahkan dikirim di PDF, kirim ke Bapak di Japri aja di WA.
Dan tentunya nomor Bapak udah pada tahu kan? Silahkan kalau yang belum tahu silahkan ditulis nomor Bapak 08 19 32 05 84 17. Silakan, ini sebagai bahan penilaian. Dan informasi selanjutnya bahwa minggu depan kita libur karena diberikan kepada yang perguruan yang belum selesai, jadi minggu depannya lagi baru UTS. Bahan-bahan nanti bahan perkuliahan nanti Bapak sampaikan, dan kalaupun ada dilihat silakan di learning juga ada, tapi nanti Bapak kirim mungkin nanti melalui siapa ketua kelasnya, baik di semester 6 maupun di semester 4, atau mungkin salah satu, silahkan ketua kelasnya infokan ke Bapak nomornya, biar nanti Bapak kirimkan lagi mengenai materi-materi ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf, marilah kita tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.